Nah, ini untuk metode penelitian dan pengembangan atau research and development ibunya. Nah, research and development ada dua kata, yaitu riset. Tahap pertama riset. Riset dipakai untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendesain produk. Karena pada dasarnya metode penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji produk. Lalu setelah peneliti menghasilkan desain, maka selanjutnya ada development. Development ini intinya adalah membuat produk hasil rencana dan menguji produk yang telah dibuat. Jadi pada tahap riset, kalau menggunakan metode kualitatif, sampelnya bisa sampel purposif dan struktur. Pada saat development, bisa juga sampelnya itu sampel tidak random dan bisa juga sampel random. Nah, kalau di metode penelitian dan pengembangan itu ada 4 level, di mana level pertama peneliti hanya menghasilkan suatu rancangan produk. Jadi menghasilkan rancangan. Negara-negara maju nanti tidak menjual produk langsung ke negara berkembang, tapi hanya membuat desainnya. Yang memproduk adalah negara-negara berkembang. R&D level 2 adalah tidak meneliti tapi menguji efektivitas produk yang sudah ada. Jadi produk itu sudah ada, karena produk itu diragukan, maka peneliti melakukan pengujian. Dan level 3 adalah meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada, serta mengujinya. Nah, kalau penelitian ini sudah ada aspek inovasinya, karena mengembangkan produk yang ada dan mengujinya. Nah, penelitian yang tertinggi untuk R&D adalah penelitian yang membuat produk baru dan mengujinya. Jadi kalau dilihat dari judul, penelitian yang menggunakan kata penerapan itu S1, lalu yang menggunakan kata pengembangan itu S2, dan yang menggunakan kata kreasi atau invensi itu adalah S3 ya. Jadi masing-masing kata itu menunjukkan level penelitiannya. Nah, penelitian pengembangan kan saat menguji pakai eksperimen. Ada desain eksperimen before after. Ya. Ini pakai true eksperimen. Jadi sebelum di treatment, peneliti menetapkan kelompok sebagai tempat uji yang diambil secara random. Ada nama, ada huruf R-nya. Jadi yang di treatment sebagai objeknya diambil secara random, lalu ada pretest. Setelah itu diterapkan menggunakan produk, dan O2 adalah mengujinya. Jadi efektivitas produk adalah perbandingan antara O2 dengan O1. Kalau seperti ini, kalau datanya itu pakai data interval dan rasio, analisis datanya bisa menggunakan t-test kalau hanya 2 yang dibandingkan, dan bisa menggunakan analisis varian kalau treatmentnya lebih dari 1 atau objeknya lebih dari 2. Jadi pengaruh treatment adalah membandingkan O2 dengan O1, lalu diuji signifikansinya. Nah, ini desain yang kedua, ini pakai kelompok eksperimen yang di atas.
ada kelompok yang diambil dengan observasi 1 atau pretest, lalu di post-test, lalu diberi hasilnya. Sedangkan yang bawah adalah kelompok kontrol tidak diberi tes, tapi juga diukur hasilnya. Jadi pengaruh treatment adalah membandingkan O4 dengan O3.